Salam Ephrata Devotion. Apakah ada di antara kita yang sedang kena mental? Kena mental itu bahasa gaul ya. Artinya kondisi seseorang yang sedang terpuruk karena suatu hal. Istilah itu juga merujuk pada perasaan saat emosi terganggu karena hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Misalnya karena merasa takut, terkejut, sedih, gagal, dan lain-lain. Seorang yang namanya Daud pernah kena mental. Benar-benar kena mental. Padahal kita tahu ia seorang yang hebat dan sering menang dalam perang. Ada satu momen ketika Daud dan orang-orangnya kembali ke tempat yang namanya Ziklag. Waktu mereka kembali ke sana, sesuatu yang mengerikan terjadi. Orang Amalek ternyata sudah menyerang Ziklag dan membakar habis kota itu, yang mana istri dan anak-anak Daud dan teman-temannya tinggal di situ. Semua keluarga mereka telah dilarikan dan ditawan. Daud benar-benar kena mental saat itu. Kita bisa tahu dari 1 Samuel 30 ayat 4 dikatakan begini. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Mereka tidak kuat lagi menangis. Bukan hanya itu, saat Daud tidak kuat lagi menangis, keadaannya pun sangat sulit. 1 Samuel 30 ayat 6a mengatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Sahabat Ephrata Devotion, bagaimana keadaan kita? Pernah kita terpuruk atau kena mental atau ada dalam titik terendah dan tidak seorang pun mengerti beban kita? Mungkin karena gagal, kecewa, dikhianati, kehilangan, bisnis terpuruk. Apa yang mau kita lakukan? Coba belajar dari pengalaman Daud dan kawan-kawannya. Yang pertama, tadi disebutkan mereka menangis. Menangis di sini bukan berarti cengeng, bukan berarti tidak kuat mentalnya. Tapi menangis di sini berarti jujur dengan perasaannya, jujur dengan keadaannya. Yesus pernah berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Menangis itu bisa menenangkan diri. Menangis membantu melepaskan endorfin dan oksitosin. Ini adalah bahan kimia yang sama yang membuat orang merasa baik, yang dapat membantu seseorang menanggung rasa sakit emosional dan fisik. Apalagi ketika kita menangis di hadapan Allah dalam doa kita. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saat kita kena mental, hal kedua yang perlu dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Daud dalam 1 Samuel 36c dikatakan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bagaimana caranya menguatkan kepercayaannya? Daud bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan? 1 Samuel 38 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saat-saat kita kena mental, saat-saat kita terpuruk, apakah kita bertanya kepada Tuhan? Tanya Tuhan dalam doa kita, tanya Tuhan dalam kesesakan kita. Banyak dengar firman-Nya. Roma 10:17 katakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Percayakah kita akan janjinya, akan firman-Nya, akan perkataannya? Bagaimana iman kita bisa timbul kalau kita lebih banyak mengisi pikiran kita dengan kekhawatiran, ketakutan, melihat keadaan? Tanya Tuhan. Makanya penting sahabat Ephrata Devotion untuk terus beri waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menopang dan memulihkan keadaan kita. Jika sedang kena mental, perkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berdoa saat ini Bapa untuk mereka, untuk kami yang sedang bergumul sekarang, yang sedang alami kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, yang sedang terpuruk saat ini. Dalam nama Yesus, kami mau alami pertolongan dari Tuhan. Kami mau melakukan firman yang kami dengar. Kami mau mencari Tuhan. Kami mau memperkuat iman kami kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah perlindungan kami. Tuhan adalah pertolongan kami. Tuhan sumber jalan keluar dalam hidup kami. Tuhan pulihkan keadaan kami Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.